pemirsa setia VBS News, jumpa dengan saya Alfred Pakas dalam program VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 29 November sampai 3 Desember 2021. Isu varian baru virus, koreksi bullish pasar. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, di antaranya koreksi pada IHSG yang sempat mencetak rekor barunya lagi. Ini searah juga dengan sentimen negatif pasar global dan regional. Mata uang rupiah sementara itu tertekan isu sentimen negatif dan arus jual di pasar SBN. Pihak lain, Fitch Rating mempertahankan kredit rating Republik Indonesia pada peringkat BBB atau investment grade dengan outlook yang stabil. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 4.255.000 orang yang terinfeksi dan 4.103.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan yang tinggi 96,43% dan 143.700-an lebih orang yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 29 November sampai dengan 3 Desember 2021. Kita awali dengan pasar modal Indonesia. IHSG pekan lalu secara mingguannya terkoreksi cukup tajam 2,36% secara mingguan ke level 6.561. Ini terkoreksi setelah sempat juga IHSG mencetak rekor penutupan tertingginya di level 6.723. IHSG tergerus ditekan profit taking dan sentimen negatif regional oleh isu varian baru virus corona. Untuk berikutnya minggu depan IHSG ini kemungkinan masih ada dalam tekanan sentimen negatif namun dapat cepat rebound di level supportnya. Mata uang rupiah pekan lalu terkoreksi kembali 0,44% secara mingguannya ke level 14.300 rupiah per US dollar. Ini lanjut tertekan di tengah sentimen negatif di pasar keuangan dan berlanjutnya aksi jual SBN oleh investor asing. Rupiah terpantau berada di level hampir 3 minggu terendahnya. Untuk minggu depan, rupiah ini kemungkinan akan sempat rebound karena sudah mendekati area oversold-nya. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau turun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yield obligasi dan berakhir ke level 6,227% pada akhir pekan. Terjadi juga di tengah aksi jual investor asing di SBN yang masih tetap terbatas. Sementara itu yield US Treasury terpantau lanjut menurun di minggu keduanya. Ya, pemirsa setia VBS News, dalam pertemuan tahun Bank Indonesia, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7 sampai dengan 5,5%. Ini dari level 3,2 sampai 4% pada tahun 2021. Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung oleh vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sementara itu, lembaga pemeringkat Fitch Rating kembali mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada peringkat BBB atau investment grade dengan outlook yang stabil pada 22 November lalu. Keputusan ini disebutkan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik serta rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah. Sementara itu, berdasarkan data transaksi 22 sampai 25 November, non-residen di pasar keuangan domestik dilaporkan BI melakukan jual neto tipis saja 1,29 triliun rupiah yang terdiri dari jual neto di pasar SBN sebesar 1,77 triliun rupiah dan beli neto di pasar saham sebesar 0,48 triliun rupiah. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi tetap menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak karena pemulihannya di tahun 2021. Pemirsa setia VBS News, demikianlah kita sudah membahas bersama VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 29 November sampai dengan 3 Desember 2021.
Saya di sini Alfred Pakasi mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.